Tanaman asam yang dianggap tanaman tidak baik keberadaannya di depan rumah. Seharusnya memang tidak menanam asam jawa atau membangun rumah di dekat pohon asam jawa jika kalian tidak ingin dilanda nasib buruk atau kemalangan. Asam jawa itu kan sifat pohonnya itu pohon gede. Daunnya itu kecil-kecil, renyap. Apabila daunnya itu kering, itu pasti jatuh dan membuat kotor halaman. Itu rumah terlihat usang, serem, kotor. Yang seneng lokasi yang kotor itu hanya makhluk gaib yang sifatnya jahat seperti kuntilanak, genderuwo. Kalau tempat kotor, malaikat pembagi rezeki itu nggak mau masuk, teman-teman, kecuali malaikat pencabut nyawa. Kondisi apapun rumah teman-teman itu pasti masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat E2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat ketemu lagi di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kalian menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang sudah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman semuanya disehatkan jiwa dan raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah, semua utang-utangnya lunas. Amin ya robbal alamin. Terdapat beberapa tanaman yang dilarang atau dihindari menanam di depan rumah ya teman-teman ya. Alasannya kenapa? Dari penghambat rezeki lah, bisa mengganggu kesehatan lah, atau membahayakan bagi penghuninya. Tentunya hal itu tidak ingin terjadi terhadap diri kalian. Jadi sangatlah penting untuk mengetahui tanaman apa saja yang dilarang ditanam di depan rumah ataupun sekitaran rumah. Di sini kita berbicara bukan manfaat dari tanaman tersebut. Kalau semua tanaman yang ada di dunia ini bermanfaat untuk manusia, tapi dari sisi letaknya belum tentu lebih manfaat. Bisa jadi tanaman tersebut manfaatnya atau buahnya bagus, tapi sangat membahayakan. Contohnya pohon kelapa itu kalau ditanam di depan rumah, itu pohonnya atau buahnya bisa menimpa rumah. Apa enggak membahayakan? Itu yang dimaksud di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, berikut ini 7 tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah. Yang pertama adalah asam jawa. Tanaman asam yang dianggap tanaman tidak baik keberadaannya di depan rumah. Seharusnya memang tidak menanam asam jawa atau membangun rumah di dekat pohon asam jawa jika kalian tidak ingin dilanda nasib buruk atau kemalangan. Asam jawa itu kan sifat pohonnya itu pohon gede. Daunnya kecil-kecil, banyak. Jadi mengapa itu bisa membawa kepada nasib buruk? Jadi apabila daunnya itu kering, itu pasti jatuh dan membuat kotor halaman. Itu rumah terlihat usang, serem, kotor. Yang seneng lokasi yang kotor itu hanya makhluk gaib yang sifatnya jahat seperti kuntilanak, genderuwo. Kalau tempat kotor, malaikat pembagi rezeki itu nggak mau masuk teman-teman, kecuali malaikat pencabut nyawa. Kondisi apapun rumah teman-teman itu pasti masuk. Nah terus kalau batangnya besar, tinggi, ada angin, nimpah rumahmu, apa enggak bikin bencana? Ya nasib buruk itu dia ya teman-teman ya. Untuk yang kedua adalah tanaman kaktus.
Mendengar tanaman kaktus menjadi tanaman yang dilarang di depan rumah, pasti membuat pikiran kalian akan ada yang kontra, ada yang pro. Ya teman-teman ya, kenapa orang tanaman hias kok dilarang, malah bagus? Mengapa tanaman kaktus itu dilarang ditanam di sekitar rumah, apalagi dalam rumah ya teman-teman ya? Pohon kaktus seringkali dianggap sebagai salah satu tanaman pembawa sial. Kita tidak usah berpikir yang hal mistisnya aja dulu lah. Jadi begini, pohon kaktus itu memiliki banyak duri yang tajam, apalagi yang kaktus yang tinggi itu ya. Kalau teman-teman memiliki anak ya, masih lucu-lucunya, teman-teman menanam pohon kaktus diletakkan di depan rumah, anaknya sedang lari-lari dan senang-senangnya belajar jalan, jatuh dan duduk mengenai pohon kaktus. Apa yang terjadi teman-teman? Bagaimana bisa teman-teman pikirkan itu resikonya? Jangan berpikir kesenangan aja dulu itu ya teman-teman. Kita harus cerdas dikit, nggak usah banyak-banyak, dikit aja cerdasnya ya. Kemudian yang ketiga adalah pohon pepaya. Nah ini bikin kaget lagi aja. Di video saya sebelumnya ini pohon pepaya menjadikan pro kontra. Banyak orang mengatakan pepaya itu membawa rezeki. Ya betul, pepaya membawa rezeki ya teman-teman. Pepaya itu adalah ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan itu bermanfaat. Ya betul, siapa yang ngomong tidak bermanfaat? Tapi teman-teman itu harus pakai ini nih. Bagaimana pohon pepaya tidak membahayakan teman-teman? Apabila teman-teman nanam pohon pepaya itu di depan rumah, apalagi depan rumahnya itu halamannya secuir ya, apalagi yang di perumahan, terus di sini pohon pepaya, depannya lagi pohon pisang, ada lagi pohon kelapa, ya jadi opo rumahnya, jadi alas, jadi hutan. Jadi begini teman-teman, kenapa untuk pohon pepaya itu menjadi tanaman pembawa sial anggapnya ya? Sebenarnya untuk pohon pepaya itu ya nggak sial, tapi orangnya udah tahu pohon pepaya itu sifatnya besar, tinggi, bisa melebihi atap rumah, dan akarnya itu bisa masuk ke tembok-tembok rumah dan sangat membahayakan. Itu sebabnya pohon pepaya menjadi pohon pembawa sial ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya kalau teman-teman ingin menanam pohon pepaya, tanamlah di kebun. Itu akan membawa rezeki dan akan menarik rezeki. Gimana tidak? Tengkulak datang membawa uang untuk membeli buahnya yang sudah matang-matang itu diborong. Tapi kalau nanamnya di depan rumah hanya satu atau dua pohon, boro-boro tengkulak mau datang, yang ada angin kenceng yang niup pohon pepaya langsung ngambrui rumah kalian. Untuk yang keempat adalah pohon anggur. Pohon anggur sendiri merupakan salah satu buah favorit masyarakat Indonesia karena rasanya yang manis. Meskipun enak dikonsumsi atau dijadikan olahan makanan, pohon anggur ternyata berpotensi menghalangi rezeki datang ke rumah kalian. Kepercayaan orang Jawa misalnya, anggur dianggap bisa membawa kebangkrutan kepada pemiliknya. Mengapa coba? Jadi begini ya teman-teman ya, kenapa anggur itu membawa kesialan atau menghalangi rezeki? Pohon anggur itu sifatnya merambat. Pohon merambat lebih disukai oleh makhluk-makhluk yang berbahaya seperti ular. Itu sangat membahayakan ya teman-teman ya. Nah selain itu, pohon anggur itu memiliki bulu-bulu halus yang membuat gatal apabila terkena kulit ya. Apalagi yang kulitnya yang sensitif itu akan menyebabkan gatal-gatal. Jadi supaya pohon anggur itu lebih bermanfaat dan menarik rezeki, tanamlah anggur di kebun supaya hasilnya banyak dan bisa kaya. Selanjutnya yang kelima adalah pohon kapas ataupun pohon kapuk. Pohon kapas membawa nasib buruk karena mudah menjadi perantara debu dan kotoran di rumah. Debu dan kotoran juga diyakini menjadi sumber kemalangan dan kemiskinan di rumah jika sering ditinggalkan. Kalau sudah kotor dan tidak terurus, rumah bisa dihuni oleh makhluk halus dan juga malaikat pembawa rezeki nggak mau masuk karena rumahnya kotor.
Dari sisi kesehatan, debu-debu dari kapas ataupun kapuk itu sangat berbahaya bagi paru-paru. Itulah sebabnya pohon kapas ataupun kapuk tidak baik ditanam di depan rumah. Yang keenam adalah pohon pinang. Pohon pinang dipercaya mampu membuat sifat anak-anak pemilik rumah yang menanamnya sulit dikontrol, baik dalam pendidikan maupun moral. Ini bisa dipercaya ataupun tidak karena masih bisa dipercaya bagi sebagian orang saja. Jadi begini teman-teman, pohon pinang berada di depan rumah. Kita lihat dari sisi keamanan ya teman-teman ya. Pohon pinang itu adalah sifatnya tinggi. Udah tinggi langsing kecil. Itu sangat beresiko sekali apabila kena angin atau anak-anak kalian naik pohon pinang jatuh atau pohonnya jatuh bareng dengan orang yang naik. Bahaya enggak? Itulah sebabnya pohon pinang bisa masuk ke dalam tanaman pembawa sial. Yang ketujuh adalah tanaman mati. Selain mengurangi estetika halaman depan rumah, tanaman mati bisa membawa hal buruk bagi kehidupan kalian. Jika tanaman sudah mati, maka segeralah bersihkan dan singkirkan. Tumbuhan yang mati dipercaya membawa sial karena merupakan sumber unsur negatif dan kemalangan yang berada di dalam rumah. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh lagi ya, tanaman mati. Misalnya ya, pohon kelapa atau pohon mangga mati, kita biarkan ada di depan rumah. Terus pohonnya itu lama-lama keropos. Kalau namanya keropos, kemungkinan besar pohon itu akan menimpa rumah kalian. Bagaimana kalau ada orang di bawahnya? Itu sangat berbahaya sekali. Itulah sebabnya pohon atau tanaman mati masuk dalam tanaman pembawa sial ya teman-teman ya. Nah demikianlah tadi 7 tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah menurut Islam dan Primbon Jawa. Dari ketujuh tanaman di atas, tanaman mana yang ada di depan rumah kalian? Kalau bisa ya tebang saja lah dari sekarang, gak usah mikir lama-lama. Teman-teman mau percaya ya monggo, enggak pun ya enggak apa-apa. Tapi ya saya hanya memberikan saran supaya tanaman-tanaman tersebut dirawat dengan baik supaya tidak membahayakan. Itu saja ya teman-teman. Lebih baik mencegah daripada mengatasi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman semuanya telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu hanya datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Jangan lupa teman-teman sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.